Halo Bolo, tak kasih info. Kali ini Kang Deddy Mulyadi ada yang melaporkan. Jadi yang melaporkan ini atas nama ulama dari Purwakarta dengan dalih penistaan agama. Kita langsung aja, nggak usah panjang-panjang. Kita putar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapat kabar bahwa Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi dilaporkan atas nama ulama Purwakarta dengan tuduhan penistaan terhadap agama Islam. Sampai-sampai saya mencari, terus saya buka video-video Kang Deddy mulai dari awal yang lalu sampai sekarang, tapi saya tidak menemukan letak di mana penistaan agama yang beliau lakukan, nggak ada. Di sini saya sedih sekali kepada para ulama. Kenapa para ulama, para kiai, ketika momen-momen semacam pilpres, pilkada, selalu menjadi korban framing segelintir elit politik yang tidak bertanggung jawab. Kalian bicara berapi-api menuduh seseorang seolah-olah kalian itu orang suci, orang yang paling baik. Sampai-sampai saya sebagai umat muslim yang awam bingung atas kelakuan kalian yang saling serang, saling mengkafirkan, saling menzalimkan. Bukankah itu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sebagai uswatun hasanah, bahwa saling mengkafirkan, saling menzalimkan sesama muslim itu haram hukumnya. Stop. Kita sebagai umat Islam menjadi korban framing politik yang negatif pada tahun 2019. Jangan sampai terulang lagi 2019, malah terulang lagi di Pilgub Jabar. Kesedihan yang luar biasa yang saya rasakan ketika tahun 2019. Bagaimana umat Islam saling mengkafirkan, saling menzalimkan. Bahkan ada yang berlebihan, seorang aktivis wanita berdoa kepada ya Allah, jika Prabowo tidak jadi presiden waktu 2019 ya, maka saya khawatir tidak akan ada lagi orang yang akan sholat dan menyembahmu. Pak Jokowi ditakdirkan menang. Apakah tidak ada yang sholat? Apakah tidak ada yang menyembah Allah? Masih banyak yang sholat, masih banyak yang menyembah Allah, masih banyak puasa. Kalian jadi korban framing politik. Sampai kalian terpengaruh emosi kalian itu. Yang menjadi korban siapa? Kita sebagai umat Islam. Mereka para elit-elit politik sengaja memframing semacam itu. Dan mereka sama lawan politiknya itu tetap berdampingan, bergandengan tangan. Kita sebagai umat Islam dan kalian sebagai ulama dan kiai menjadi korban dan menjadi budak politik. Ayolah, jadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Rasulullah itu seorang mujahid dan mujahid yang luar biasa. Kalau ada ketimpangan yang dilakukan pemimpin kafir di zaman Nabi, Rasulullah tidak berkuar-kuar di atas mimbar mencela dia, tidak. Beliau mengirim utusan, mengirim surat kepadanya, kepada raja tersebut. Bisakah kalian seperti itu? Jangan sampai kalian itu setiap apa yang kalian dengar kemudian kalian sampaikan. Kata Nabi, jika kalian menyampaikan apa yang kalian dengar cukup, kalian itu disebut sebagai pendusta. Bukankah Allah mengajarkan kepada kita tentang tabayun? Bagaimana Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita
Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika ada yang datang orang fasik kepada kalian menyampaikan berita, maka fatabayyanu, periksa kebenaran berita itu supaya kalian tidak merugikan suatu kaum dan tidak juga merugikan orang lain. Stop jadi korban framing politik yang negatif. Jangan kalian merasa bahwa orang lain salah dan kalian merasa benar sendiri. Ingat, ulama itu warasatul anbiya, pewaris nabi. Kalian harus mewarisi perilaku dan sikap nabi. Jadikan Al-Quran itu sebagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bisakah kalian mengamalkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr? Saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan saling memberikan nasihat dengan penuh kesabaran. Apa salahnya jika kalian anggap Bapak Aing, Kang Dedi, Mulyadi ini melakukan penyimpangan ajaran agama Islam? Bisakah kalian membuat surat kepadanya, baik tertulis ataupun lewat WhatsApp dan lain sebagainya? Bapak Dedi yang terhormat, bisakah Bapak meluangkan waktu untuk kita berdiskusi? Karena menurut berita, banyak sikap dan perilaku Bapak yang menyimpang dari ajaran Islam. Ini adalah masalah prinsip. Bisakah kita berdiskusi? Saya yakin Bapak Aing akan menyambutnya dengan baik. Dan saya yakin kita akan adem dalam berpolitik. Akan adem dalam berpolitik. Jangan lagi ada keakuan lah. Jangan ada lagi saling menjustifikasi dia zalim, dia kafir, dia salah. Ingat. Ya, ingat sekali. Allah telah memberikan nasihat kepada kita dengan nasihat yang begitu bijak dan luar biasa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu paling suci. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Sejalan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim, la tuzakku anfusakumullahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Janganlah kalian merasa diri kalian itu adalah suci, karena Allah lebih tahu akan orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Kami sebagai orang awam jangan dibikin bingung dengan fatwa-fatwa kalian yang saling menghujat. Sesama ulama saling menjelekan, sesama ulama saling menyesatkan. Jangan sampai terjadi kelak di yaumil qiyamah kami menuntut kalian sebagaimana kalian sebagai ulama. Dan saya juga mengingatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di yaumil qiyamah ada kiai, ada ulama yang dihisab dan dia ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Pama amil tafiha." Apa yang kalian lakukan dengan nikmat itu sebagai ulama, sebagai kiai? Kalau ulama itu menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Kiai itu menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran itu karena engkau, karena Allah. Tapi apa jawaban Allah? Sangat mengejutkan. Allah menjawab, kazamta, kamu berbohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari. Faqad qila. Bohong. Kamu menuntut ilmu, mengajarkan ilmu hanya ingin disebut sebagai ulama. Dan kalian rajin membaca Al-Quran di sosial media, di mana-mana, hanya ingin disebut sebagai qari dan ingin dipilih orang banyak. Itu jawaban Allah.
Sehingga apa yang terjadi? Summa umiro bihi pasuhibba ala wajhihi hatal kiyabinar. Kemudian para malaikat menjama wajahnya, menyeret dia, kemudian memasukkan ke dalam jurang neraka. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Please, jangan jadi korban framing politik. Salam 4 jari. Semoga Bapak Aing jadi gubernur Jawa Barat. Amin.